Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini ibu akan mengajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum memulai pembelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, kemarin sudah ibu jelaskan pengertian dakwah. Dakwah yaitu mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain kepada ajaran yang benar. Kemudian kita masuki halaman 6, yaitu cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Materi kita pagi ini cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ada dua strategi cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, strateginya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Jadi strategi dakwah secara sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Rasulullah yaitu berdakwah secara sembunyi. Mereka mengajak keluarga, kerabat, dan sahabat Rasulullah yang terdekat di rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Dan orang yang pertama kali masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Ada 10 kelompok yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Ummu Aiman, yang kelima Zaid bin Harithah, yang keenam Utsman bin Affan, yang ketujuh Zubair bin Awam, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Thalhah bin Ubaidillah, yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Jarrah, 11 Arqam bin Abil Arqam. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW melalui sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah dan strateginya secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai pada tahun keempat kenabian. Dakwah secara terang-terangan yaitu Nabi Muhammad SAW menyeru secara langsung kepada seluruh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Dan tahapan dakwah secara terang-terangan ini yaitu adalah yang pertama mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan malam dan mengajak agar masuk Islam. Ya, jadi yaitu intinya dakwah dari Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan agar mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Shafa. Kemudian kita masuki yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama, penyebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Penyebabnya yaitu yang pertama masyarakat jahiliyah keberatan dengan ajaran menyembah Allah karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Yang kedua, masyarakat jahiliyah keberatan dengan ajaran adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Yang ketiga, para tokoh agama takut tersaingi pengaruhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, para bangsawan Quraisy sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara
semua orang. Yang kita masuki yaitu tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bernama Abu Lahab. Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kafir. Beliau merupakan sosok tokoh yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bernama Abu Jahal. Nama lengkapnya Amr bin Hisham. Yang kedua ini juga paman Rasulullah yang kafir. Beliau juga merupakan sosok tokoh yang sangat menentang ajaran Rasulullah. Kemudian kita masuki yang ketiga, bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tawaran bergantian menyembah Tuhan. Yang kedua, menawarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan kedudukan. Yang ketiga, memboikot keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menyiksa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yaitu ada juga setelah bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad, kita masuki ketabahan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah di kota Mekah. Ketabahan beliau yang pertama, sabar dan tawakal dalam berdakwah. Ya, beliau tidak pernah mengeluh dalam berdakwah. Bagaimanapun beliau diperlakukan, beliau tetap sabar dan tawakal dalam berdakwah. Kemudian membalas dengan kebaikan. Ketabahan beliau membalas dengan kebaikan. Walaupun beliau dicaci, dihina, dimarah-marahi, dilempari kotoran sama orang kafir Quraisy, beliau tetap membalas dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa untuk kebaikan masyarakat. Beliau selalu mendoakan masyarakat Mekah supaya mendapat hidayah. Jadi sampai di sini penjelasan Ibu dalam materi kali ini. Semoga anak-anak Ibu paham dalam penyampaiannya. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.